Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan. Saya percaya dan saya terus berdoa, saudara dan saya ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat, dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya rindu menyapa saudara dengan firman Tuhan dan saya percaya kita semua boleh bangun dengan sukacita hari ini. Kita menyambut firman Tuhan yang kita percaya menjadi tuntunan buat kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Dan kami percaya kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan melangkah menjalani bersama dengan Tuhan dalam tuntunan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan tuntun kami dengan kebenaran-Mu, biar kebenaran-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, bacaan kita tadi adalah merupakan nyanyian siarah. Kalau saudara membaca Alkitab saudara, di atasnya dikatakan nyanyian siarah. Ini adalah nyanyian dinyanyikan oleh orang Israel, oleh umat Israel dalam perjalanan tahunan mereka waktu mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Dari berbagai pelosok mereka datang untuk beribadah dan mempersembahkan persembahan mereka di bait Allah yang terletak di Israel waktu itu. Perjalanan dari daerah mereka masing-masing menuju ke Yerusalem itu tentunya merupakan perjalanan yang penuh dengan bahaya. Rentan dirampok, rentan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, itu sebabnya dalam perjalanan itu bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Mereka tahu bahwa itu perjalanan yang berbahaya. Itu perjalanan yang penuh dengan risiko. Ada banyak hal yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, kita pun dalam perjalanan iman kita, kita sementara berjalan menjalani kehidupan kita, dan tentunya kalau kita ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dalam perjalanan iman saudara dan saya, tentunya ada bahaya, ada tantangan, ada hal-hal yang bisa mencelakakan saudara. Tetapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, kita boleh menyadari bahwa dalam situasi seperti itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Sebagaimana kerinduan pemazmur di dalam Mazmur 121 ini. Pemazmur merindukan penyertaan perlindungan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Kita pun saudara membutuhkan perlindungan. Ayat pertama mengatakan, dari mana datangnya pertolongan kita? Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, ada banyak orang yang mengandalkan apa yang mereka miliki. Ada banyak orang yang begitu mengandalkan kekuatan mereka. Ada begitu banyak orang
yang mengandalkan apa yang mereka miliki, kekuatan mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua itu adalah perlindungan yang semu. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan kita, sumber pertolongan kita ialah dari Tuhan. Saudara, ada banyak tempat yang orang dulu pikir tempat perlindungan. Ketika terjadi kekacauan di negeri kita, orang bisa banyak mencari perlindungan di negara-negara yang lain. Orang bisa pergi ke Singapura, orang bisa pergi ke Eropa, ke Amerika, atau kemana saja negara yang mereka pikir menjadi tempat perlindungan buat mereka. Tapi hari ini saudara, semua tempat menghadapi kesulitan yang sama. Semua tempat menghadapi bahaya yang sama. Tidak ada lagi tempat yang aman, saudara. Orang juga dulu berpikir bahwa uang mereka dapat menjadi andalan mereka. Kekuatan mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka. Itu bisa menjadi tempat yang aman buat perlindungan mereka. Mereka dapat menggunakan semua itu untuk menjadi perlindungan buat mereka. Tapi hari ini saudara, semua itu tidak ada artinya. Hari ini seluruh dunia menghadapi tantangan dan bahaya yang sama. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, kemanakah tempat perlindungan kita? Ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Tuhanlah tempat perlindungan saudara dan saya. Tuhanlah tempat naunganmu. Dia yang akan memegang tanganmu. Dia yang akan melindungi engkau dari kecelakaan. Dialah yang akan menjaga nyawa saudara. Bahkan saudaraku, yang indah dari bacaan kita tadi, Alkitab berkata, ketika kita berlindung kepada Tuhan, yang adalah tempat perlindungan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan itu, Alkitab berkata, Dia akan menjaga langkah kaki kita. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dalam setiap langkah saudara. Dia akan menuntun saudara di dalam setiap langkah. Hal yang kedua yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, Alkitab berkata, Dia akan menyertai kita. Kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Bahkan Dia berjanji Dia akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman ini. Bahkan Alkitab berkata, sehelai rambut pun itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia akan menyertai saudara. Saya teringat ketika kami membawa anak-anak kami jalan-jalan di mall. Saya terus menuntun tangannya. Saya terus menjaga dia. Mata saya tertuju kepada dia. Saya tidak ingin dia terhilang di tengah-tengah banyak orang. Bahkan ketika dia mulai lelah berjalan, saya akan menggendongnya, saudara. Demikian juga Bapa kita, saudara. Dia akan menyertai saudara. Matanya senantiasa tertuju kepada saudara. Karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Bahkan ketika saudara tidak mampu lagi berjalan, Dia akan menggendong saudara. Sebagaimana saya sebagai Bapa dunia ini, ketika saya melihat anak saya sudah tidak mampu berjalan, saya akan menggendong dia sekalipun saya juga capek. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menggendong dia. Dia tidak hanya menyertai saudara dan saya, tetapi Dia akan menjaga nyawa kita. Dia tempat perlindungan jiwa kita. Dia yang memegang nafas kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Dia, Tuhan, gunung batu kita, tempat perlindungan kita itu. Dia ada berjalan bersama saudara dalam perjalanan. Bahkan sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia selalu ada. Dia selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saya membaca satu kisah
di kapal induk yang besar sekali, kapal perang yang sangat besar. Itu tempat atau benteng bergerak yang sangat kuat, yang penuh dengan persenjataan, tempat yang aman. Tapi hari ini saudara, kapal itu menjadi kapal yang sangat rapuh karena adanya wabah penyakit ini saudara. Ratusan orang terpapar oleh virus ini dan membuat kapal itu berhenti beroperasi. Kapal yang dianggap sebagai tempat yang kokoh, sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang penuh dengan persenjataan, perlindungan, bahkan untuk menyerang musuh, itu menjadi tempat yang tidak ada artinya lagi, tempat yang sangat rentan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau berkata, tempat perlindungan saudara dan saya adalah Tuhan. Dialah yang melindungi saudara, dialah yang mengatur langkah saudara, dialah yang memegang saudara, dialah yang akan melindungi tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita berserah kepada Dia. Sebagaimana pemazmur berkata, dari manakah pertolongan? Kita mau berkata pada hari ini, ketika kita menjalani hari ini, kita mau berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan saudara menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu takut, karena tempat perlindungan kita yaitu Allah sendiri. Dialah gunung batu saudara. Dia akan terus menuntun menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur biar kebenaran-Mu akan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami. Ketika kami mengarahkan mata kami kepada perlindungan yang semu di dunia ini, itu tidak dapat memberikan kami jaminan. Tapi hari ini kami belajar, tempat perlindungan kami adalah Tuhan sendiri yang akan memegang tangan kami, menuntun langkah kami, bahkan melindungi tubuh jiwa roh kami. Biarlah kami berjalan dalam tuntunan Tuhan sepanjang hari ini, di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.